Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan simulasi percobaan routing statis pada software Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmat Hidayatullah dari kelas Teknik Informatika B21 dengan NIM akhir 020 Universitas Negeri Surabaya. Pada percobaan kali ini, saya menggunakan skenario yang digunakan sesuai dengan tugas yang ada di website Bapak Agus Priyanto selaku dosen mata kuliah jaringan komputer, dan linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekarang sudah memasuki Cisco, di sini kita susun semua komponen sesuai dengan gambar yang ada di website. Setelah selesai menyusun semua komponen, kita akan melakukan setting IP pada PC1. IP pada PC1 diisi dengan 192.168.1.1 sesuai dengan yang ada di gambar. Dan subnet mesh-nya adalah /26 di mana akhirannya 192. Gateway-nya dengan akhiran .62. Sekarang melakukan setting IP pada PC kedua. IP address-nya .65 dengan subnet mask-nya adalah /26 akhiran 192. Untuk gateway-nya dengan akhiran .126. Sekarang kita akan melakukan setting IP pada PC ketiga. IP address untuk PC ketiga adalah 192.168.1.253. Kemudian untuk subnet mesh-nya adalah /25 yang dimana akhirannya adalah .128. Gateway ini kita isi dengan IP router dimana akhirannya adalah .254. Kemudian setting IP pada server 1. Untuk IP address-nya adalah 33.33.33.1. Karena ini adalah /24, maka akhirannya adalah .0. Dan untuk gateway-nya adalah akhiran .3. Sekarang kita akan memasuki setting IP pada server kedua. Untuk IP address-nya adalah 43.43.43.1. Subnet mesh-nya adalah akhiran .0. Untuk gateway-nya adalah akhiran .3. Sekarang kita melakukan setting IP pada router. Pertama, kita setting IP pada port fast Ethernet 0/0 terlebih dahulu, di mana port ini terhubung dengan PC1. Kemudian kita isi IP address-nya dengan akhiran .62 sesuai dengan yang ada di gambar. Kemudian kita melakukan pengisian IP pada port fast Ethernet 1/0 yang terhubung dengan PC nomor 2. Dan IP address-nya adalah 192.168.1.126. Sekarang kita akan men-setting IP pada serial port yang berguna sebagai alamat untuk setiap router. Pada serial port 2/0 ini kita beri IP 12.12.12.1 di mana yang akan menghubungkan dengan router nomor 2. Kemudian pada port serial 3/0 ini kita beri IP 13.13.13.1 di mana yang akan menghubungkan dengan router nomor 3 yang menggunakan subnet mask /24 dengan akhiran .0. Sekarang kita akan men-setting router 2. Pada port fast Ethernet 0/0 kita beri IP PC ketiga. Pada port serial 2/0 ini kita beri IP 23.23.23.2 yang dimana akan menghubungkan dengan router nomor 3 atau router ketiga. Pada port serial 3/0 ini akan menghubungkan pada router nomor 1. Sekarang kita akan melakukan penyetikan pada router ketiga, di mana port fast Ethernet 0/0 ini akan menghubungkan kepada server nomor 1. Dan port fast Ethernet 1/0 ini nantinya akan terhubung dengan server nomor 2. Pada pensettingan serial port ini akan saya percepat karena sama saja dengan metode sebelumnya, seperti penyettingan pada router ke-1 atau 2.
Sekarang kita akan melakukan sedikit simulasi dengan mengirimkan paket PC1 ke PC2. Dan ternyata berhasil. Nah, bagaimana jika mengirimkan paket PC1 ke PC3, apakah berhasil? Dan ternyata gagal. Mengapa demikian? Dikarenakan kita belum mengajari router, atau bahasa bakunya adalah melakukan routing statis, di mana tadi kita memberikan konfigurasi statis ke setiap komponen, dan sekarang kita diharuskan melakukan routing secara manual. Oke, langsung saja kita melakukan static routing. Untuk melakukan routing statis, kalian dapat melihat alamat IP, mesh, dan next hop untuk setiap router pada tabel di website yang tertera. Untuk itu, pada sesi routing statis ini akan saya percepat untuk menghemat waktu. Setelah melakukan routing statis, kita akan melakukan beberapa percobaan mengirimkan paket. Dan ternyata banyak yang berhasil. Dan sekarang kita akan merubah mode real time ke simulation untuk melihat apakah paketnya berjalan sesuai. Sekarang kita beralih dari mode real time ke mode simulation untuk melihat pergerakan paketnya. Dan di sini metode pengiriman paket hanya menggunakan ICMP. Untuk urutan pengiriman paket, kita mengikuti apa yang ada di website. Yang pertama adalah mengirimkan paket dari PC ke-1 ke PC ke-2. Dan berhasil. Kemudian mengirimkan paket dari PC ke-1 ke PC ke-3. Dan berhasil juga. Sekarang dari PC 1 menuju server 1. Dan pada percobaan kali ini dinyatakan gagal karena terjadi looping pengiriman paket. Hal ini dikarenakan routingannya yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengganti. Routing yang tidak sesuai adalah alamat IP broadcast PC ke-1, di mana seharusnya jalur yang dilewati adalah 13.13.13.1 yang menghubungkan router ketiga dengan router ke-1. Untuk itu kita hapus dulu, kemudian memperbarui nexhub-nya dengan 13. Kemudian kita coba kirim ulang paketnya. Dan ternyata berhasil setelah kita mengubah nilai nexhub-nya. Selanjutnya mengirimkan paket dari PC 1 ke server 2. Dan berhasil juga. Selanjutnya mengirimkan paket dari PC ketiga ke PC ke-1. Dan berhasil. Kemudian dari PC ketiga menuju PC 2. Berhasil. Lanjut dari PC ketiga menuju server 1.
dan berhasil. Kemudian dari PC 3 menuju server 2. Berhasil juga. Kemudian dari server 1 menuju server 2. Dan berhasil. Kemudian dari server 1 menuju ke PC 1. Dan berhasil. Selanjutnya dari server 1 menuju PC 2. Berhasil juga. Selanjutnya dari server 1 menuju ke PC ketiga. Dan berhasil. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kita kembalikan mode simulation menuju real time. Lalu melakukan tracing pada command prompt. Kita coba tracing PC nomor 2 di PC 1 dengan memasukkan command line tracer D, kemudian dilanjutkan dengan alamat IP PC nomor 2. Nah, hasilnya paket tadi melewati router kemudian sampai di PC 2. Selanjutnya kita melakukan tracing dari PC 1 menuju PC 3. Urutannya yang pertama adalah menuju router, kemudian menuju router 2, dan sampai di PC 3. Sekarang kita melakukan tracing dari PC 1 menuju server 1. Urutannya adalah yang pertama paket menuju router 1 atau router utama, kemudian menuju router ketiga melalui Nexhub 13, dan sampai di server 1. Kemudian kita akan melakukan tracing dari PC 1 menuju server 2. Hasil urutannya yang pertama menuju router 1, yaitu router utamanya, kemudian akan melanjutkan di router ketiga, setelah itu menuju servernya. Sekarang kita akan melakukan tracing pada PC ketiga, menuju PC 1. Hasil tracingnya yang pertama menuju routernya, kemudian menuju router ketiga, dan berakhir pada PC 1. Selanjutnya kita melakukan tracing ke PC 2. Hasil tracingnya paket dikirim ke routernya atau router kedua, kemudian dikirim ke router pertama, dan berakhir pada PC kedua. Selanjutnya tracing ke server 1. Hasil tracingnya paket pertama dikirim ke router 2, kemudian dikirim ke router ketiga, dan berakhir di server 1. Kemudian kita melakukan tracing dari PC 3 menuju server 2. Hasilnya paket dikirimkan ke router 2, kemudian dikirim lagi ke router 3, dan berakhir di server 2. Sekarang kita melakukan tracing pada server 1. Kita coba untuk mengirimkan paket ke PC 1. Hasil tracingnya yang pertama, paket menuju router ketiga melalui gateway akhiran .3, kemudian dilanjutkan menuju router 1 dan berakhir di PC 1. Selanjutnya mengirimkan paket ke PC 2. Rutenya sama persis dengan pengiriman paket ke PC 1, hanya saja berbeda di akhiran, yakni PC 2.
Selanjutnya mengirimkan paket ke PC3. Rutenya, paket dikirimkan ke router 3, kemudian dilanjut menuju router 2, dan berakhir di PC3. Selanjutnya, mengirimkan paket ke server 2. Rutenya sangat singkat, hanya melewati satu router. Paket dikirimkan ke router ketiga, kemudian diterima oleh server 2. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah dalam simulasi atau perkataan, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.